Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi ingin mengutarakan mengenai adanya pertanyaan-pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Karena ini saya lihat ini alhamdulillah saudara kita ini sudah agak banyak sudah mau sharing ya. Jadi semua saudara-saudara tanpa terkecuali di lapangan yang petani wale, khususnya yang petani wale ya. Mudah-mudahan yang punya bangunan, baik yang pemula maupun yang sudah senior maksud saya, mudah-mudahan bisa selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya. Dan tak lupa juga saya ada ibaratkan kita saling mendoakan ya. Mudah-mudahan saudara kita yang di lapangan bisa sukses seperti teman-teman yang pernah merasakan kejenuhan, kegalauan, dan banyak rintangan yang dia hadapi sampai sudah merasakan hasil ya, sudah meraih apa yang dia inginkan selama dia terjun di dunia walet. Maksud saya perwaletan ya, karena walet itu memang sangat menjenuhkan, sangat meresahkan. Tetapi kebalikannya juga, walet itu ada hikmah yang dia bawa. Jadi kita belajar juga di makhluk hidup, karena kita sama-sama ciptaan. Apa bedanya kita saudara-saudara, begitupun juga walet. Kita jalan, walet terbang ya. Sama-sama mau menghirup namanya udara yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sama-sama mencari namanya kehidupan. Hanya kehidupan antara manusia dengan makhluk. Dengan walet, burung walet itu masing-masing punya, kita mau ada namanya kebebasan ya, sama-sama ciptaan. Jadi oke saudaraku, kita ini saling sharing lagi. Saya akan mengangkat pertanyaan saudara saya ini. Ada beberapa pertanyaan masuk, dan saya memang janji lagi ini yang mengenai adanya pertanyaan saudara kita mengenai adanya di dalam ruangan RBW itu tampungan air yang mencapai di dalamnya itu namanya kelembaban. Kelembaban itu asalnya dari air. Kalau berbahasa suhu itu asalnya dari udara. Ada juga pertanyaan saya mau angkat mengenai adanya yang mana yang dimaksud itu Bang, tolong dijelaskan secara mendetail. Itu namanya kesabaran. Ini sudah mendalam pertanyaan saudara kita ini ya. Jadi ada dua pembahasan yang akan saya jawab ini malam. Ini maksud saya ini malam. Ini jawaban yang saya akan angkat ya. Saya akan angkat dua, mudah-mudahan bisa saudara saya, sahabat-sahabat kita di luar lapangan yang jelasnya dia punya ruangan RBW, namun bukan dunia walet, karena ini menyangkut namanya kerohanian ya, lahiriah dan batin. Ya, karena kalau kita berbicara walet itu sudah ada faktor di situ namanya kesabaran. Berarti ada ujian. Sedangkan ujian itu datangnya dari Allah. Kesabaran itu datangnya dari manusia. Ya, rezeki itu datangnya dari Allah. Ya. Dan yang kita itu bersyukur datangnya dari manusia. Tergantung dari saudara-saudara yang menyikapi, tergantung dari saudara-saudara yang bisa mencerna, dan apa yang diberikan kita harus bisa merasakan ada namanya kesyukuran, dan kita harus betul-betul mengingat diri kita ya. Yang memberikan rezeki itu yang saya katakan tadi, rezeki itu datangnya dari mana ya, dan yang terima rezeki itu siapa. Itu
Jadi okelah saudaraku, yang saya angkat pembahasan dulu ini mengenai adanya baskom di dalam tampungan air di dalam ruangan RBW. Karena memang saya janji saudaraku, saya harus angkat karena mengenai adanya kelembaban, dan itu sangat diinginkan walet di dalam ruangan RBW. Karena itu walet adanya dia bisa cepat betah, dia bisa cepat tinggal berkoloni. Dan burung yang liar yang tidak punya rumahan, dia bisa masuk di dalam ruangan RBW dan dia bikin sarang sampai dia bertelur, netas jadi anak, dan hingga kelak walet yang anak tadi jadi dewasa dan kembali lagi ke induk dan bertelur seperti induk. Ya, berarti koloninya walet itu meningkat. Oke saudaraku. Jadi begini, mengenai adanya baskom warna di dalam, karena saudara-saudara ini yang bertanya di bawah kolom komentar, apa tidak jadi masalah bang kalau baskom itu warnanya putih-putih? Ini lagi heboh, ini putih-putih, bukan merah-merah. Seandainya kita tambahkan merah saudaraku, berarti merah putih, bendera Indonesia ya, merah putih ya, merah berani, putih suci, asik. Makanya itu saudaraku, itu saya punya tukmil yang saat ini, kalau saudara itu bisa meresapi itu saya punya judul-judul dan tukmailnya ya, maksudnya itu yang gambarnya sampul. Sebelum kita buka video itu ada arti itu. Kenapa itu yang di bagian bawah tulisannya itu warnanya putih, latar belakangnya hitam. Yang di atas itu warnanya hijau, latar belakangnya itu warnanya hitam. Dan itu penjelajah 75. Kenapa dia agak ke kuning emas? Ada arti. Jadi saya jelaskan artinya sedikit sebelum saya melangkah saudaraku ya. Kalau itu putih berarti melambangkan itu suci, dan putih itu air liur walet. Coba saudaraku ya, itu arti itu tulisan di tukmail yang lambang itu. Maksud saya sebelumnya kita buka video, latar belakang hitam itu karena walet warnanya hitam dan dia suka tempat gelap ya saudara ya. Yang kedua, yang bagian di atas itu kenapa warnanya ke hijau muda, dan latar belakangnya itu warnanya hitam? Jawabannya itu saudaraku, karena itu hijau itu melambangkan ini tumbuh-tumbuhan, daun hijau. Daunnya mulai berpucuk itu warnanya hijau muda, hingga kelak nanti daun itu akan kering dan gugur ke tanah ya, kembali ke asalnya. Itu jadi sudah paham saudaraku ya. Dan kenapa itu lambang di bawah itu penjelajah 75 itu agak keemas-emasan? Itu punya arti semua saudara ya. Jadi okelah saudaraku, mohon maaf ini karena kita itu saling perlu mengkaji, mendalami namanya pembahasan, karena kita manusia itu perlu mengkaji diri kita, hati nurani kita, jiwa raga kita, diri kita, dan batin dan lahiriah kita ya. Kan adanya tercipta namanya suatu insan,
kita akan nanti diambil. Siapapun itu, ya. Miskin kaya, muda tua, sehat sakit, semua diambil. Dan begitu pun juga cobaan, saudaraku ya. Nah, tanpa cobaan itu berarti kita bukan manusia yang ciptaan. Manusia makhluk hidup yang diciptakan di dunia ini semua dicoba. Semua dicoba. Sehat dicoba, sakit dicoba, kaya dicoba, miskin dicoba. Ya. Semua dicoba. Semua punya cobaan, semua punya ujian. Dan satu jawabannya itu adalah faktor namanya kita sisa harus menghadapi dengan lapang dada kesabaran. Tidak ada lain, itu saja. Kalau dicoba itu tidak ada bahasa cobaan mau dibeli, saudaraku. Karena bukan manusia itu yang memberikan namanya cobaan, dan bukan manusia datangnya itu dari rezeki, hanya melalui dari perantara. Ya, nah, gitu saudaraku ya. Jadi oke lah, itulah tadi sedikit saya buka tadi mengenai adanya pemahaman diri, karena saya juga manusia masih belajar seperti saudaraku ya. Yang jelasnya tidak ada manusia sempurna. Cukup kita itu mensyukuri apa adanya dan tidak ada adanya. Oke. Jadi kalau saudaraku saya lanjut dari itu tadi, tolong disimak videonya karena terima kasih banyak saudara. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dan saya harus jawab karena ini saya janji. Itu mengenai adanya di dalam ruangan RBW karena memang sangat penting bagi petani walet asalnya dari sarang itu di dalam ruangan RBW. Itu kalau baskom warna putih-putih itu sebenarnya tidak jadi masalah, saudara-saudara ya. Tidak jadi masalah. Mau warna putih ke, mau warna hitam, hijau, merah, ke abu-abuan, coklat, kuning, semua bisa. Nah, semua bisa. Hanya saya katakan kalau kita saudara menggunakan baskom di dalam ruangan RBW, itu alangkah baiknya kalau warna yang gelap, karena itu kalau warna putih itu seakan-akan ada cahaya hidup di dalam ruangan RBW, ya ada cahaya hidup. Namun ruangannya gelap sebenarnya beda. Justru itu saya katakan saudaraku, kalau kita saudara yang bikin bangunan, ya rumahan gedung walet itu pipa kita gunakan pipa warna putih 3 inci karena itu cepat mengontrol udara masuk di dalam ruangan. Dan kenapa saya katakan warna abu-abu jangan putih, karena itu biasa pantulan cahaya masuk di dalam ruangan itu agak remang, agak masih nampak di situ pipa di bagian dalam itu. Tapi kalau warna abu-abu itu tidak nampak gitu saudaraku, gelap. Nah, sedangkan walet dia sukanya ruangan tempat gelap. Walet itu kalau lebih gelap lagi lebih dia masuk. Sisa kita gimana caranya supaya kita itu bagian di dalamnya itu kita itu optimalkan, konsisten, continue. Perlu diperhatikan ya. Itu adanya walet kalau memang betul-betul dia itu mau beradaptasi tempat yang lembab dan gelap, itu walet. Justru itu walet itu dia sukanya di dalam goa, karena itu di dalam goa itu lebih masuk itu goa, lebih masuk lagi itu walet, karena dia itu dingin, gelap, aman bagi manusia. Tapi ujung-ujungnya juga didapat juga sarangnya di dalam goa, karena banyak teman-teman kita saya lihat itu di goa itu dia buka sarang itu biar sampai berapa tingginya itu tetap dipanen, karena itu yang mau dicari itu tadi itu sarang burung ya. Jadi oke lah saudaraku, itu tadi mengenai adanya baskom tidak jadi masalah sebenarnya kalau warna putih, tidak ada kendalanya. Yang jelasnya itu kelembabannya yang diinginkan walet.
Hanya saya katakan kalau perlu kita gunakan baskonnya warna agak gelap. Kalau warna putih tidak jadi masalah, enggak. Kita menggunakan warna putih, kita menggunakan warna yang selain warna pun tidak jadi masalah. Tetapi kalau ada yang warna lain, apa salah kita ambil yang warna hitam, warna abu-abu itu kan banyak baskonnya warna-warna yang agak gelap. Gitu juga yang semacam yang karpet biasa saudara kita yang bikin pailin. Nah, itu pailin apakah karpet atau usahakan warna yang agak gelap-gelap, ya. Nah, itu. Warna sebenarnya itu dia butuhkan itu kelembabannya, bukan warnanya itu. Hanya ada seakan-akan ada bukan lagi seakan-akan ya, ada pantulan ke warna putih. Nah, itu justru itu saudaraku ya. Saya katakan usahakan kita gunakan tampungan air itu yang agak gelap kalau gunakan baskom. Ya, beda kalau kolam. Nah, kolam itu sesuaikan dengan ukurannya di dalam ruangan RBW. Berapa ukurannya itu ruangan, panjangnya berapa, lebarnya berapa lantai dan berapa ketinggiannya. Nah, berarti panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai. Nah, di situ kita sesuaikan berapa kolam yang kita harus pasang di dalam. Berapa panjang kali lebar itu kolam dan ketinggian, dan berapa kubi yang bisa dia tampung air itu baru bisa mencapai kelembaban. Nah, seumpamanya saudara katakan, gimana caranya kita tahu kelembabannya ini sudah dia capai? Tidak susah saudaraku, tidak susah. Kenapa saya katakan tidak susah? Ada dijual itu alat pengukur suhu, pengukur kelembaban, semua ada. Sisa kita masukkan di situ, kita teskan itu kan dia naik turun itu. Kalau dia capai kelembabannya itu, berarti itu dia main juga itu kan otomatis kayak digital, bukan dia itu ada yang manual, pun salah juga itu, yang digital otomatis. Nah, itu sama kalau kita timbang saran, itu kan timbangan itu digital ya, itu kita naikkan itu saran mulai dari miligram ke gram ke ons ke kilogram. Nah, itu otomatis itu dia main itu dia punya nomor. Nah, itu digital. Sama itu pengatur kelembaban. Sisa di situ kalau pamannya kita gunakan itu yang kita saudara beli di toko, bisa kita pasang di situ. Kalau kita isi air, umpamanya belum dia capai kelembabannya, ya tambah lagi air. Seumpamanya itu tadi kolam atau baskom sudah penuh semua, tetapi ini kelembaban belum dia capai, ini ukuran, tambah lagi baskom atau tambah kolam atau penampung air yang lain yang bisa mencapai kelembaban di dalam ruangan itu 24 jam siang malam. Kelembaban yang paling bagus, yang idealnya itu kita main di ukuran 88. Ini kelembaban ya, bukan suhu, kelembaban. 88, 89, 90, 90 sampai 95%. Itu yang dicari wale, itu yang diinginkan wale. Dia rasakan di dalam ruangan itu kalau ada itu kelembaban yang bisa capai gitu, mulai dari 88 sampai 95%. Itu standarnya ke bawah 88. Nah, 90 juga bagus, 95 ya. Nah, itu kalau sudah dia tindas itu ukuran tadi itu berarti ya bagus itu. Sisa kita mainkan lagi di suhu udara ya, itu angin udara yang dari luar masuk. Ada juga pengaturnya itu, ukurannya itu kalau udara itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu ukuran udara. Itu yang disuka wale 24 jam siang malam. Ya. Tetapi sebenarnya itu kalau bahasa alat pengukur kelembaban itu naik turun seperti manusia itu. Oh, kadang kolesterolnya itu naik. Kan pernah saya jelaskan itu di konten tutorial saya yang lalu-lalu itu, kolesterol itu, saya tes kolesterol saya itu naik. Nah,
ditanyakan sama dokter, jangan konsumsi dulu ini, jangan makan dulu ini, kolesterolnya naik ya. Sekalinya kita sudah hindari itu, tidak turun lagi, periksa turun lagi, tidak lama naik lagi. Ya kita tidak bisa terlalu paskan itu. Ya sama dengan itu tadi, ukuran kelembaban, naik turun. Beda kalau di dalam goa. Nah, dalam goa itu rata. Kalau dia tinggi situ 85%, ya begitu terus itu. Kalau dalam goa itu, karena itu tebalnya itu batu di dalam, dia terkontrol. Biar gimana panasnya matahari, gimana kerasnya hujan di luar, tapi ya gitu, karena dia di dalam. Beda kalau ruang kandang, biar kita susun batunya dua, itu pemasangan batu satu atau batu dua, baru kita ndak bisa, pasti main. Nah, hanya saya katakan, saudara-saudara, itu usahakan dia capai itu. Kalau dia itu mengenai adanya tadi itu pengatur suhu atau pengatur kelembaban, itu natur maksud saya itu yang main di situ antara 88 sampai 95% naik turun tidak jadi masalah ya. Begitu juga suhu Celcius, kan tidak bisa kita itu paskan namanya suhu, dia itu kan lari-lari juga. Hanya saya katakan yang bagusnya atau yang idealnya itu 29,5 sampai 30 itu ukuran suhu ya. Kalau ukuran kelembaban itu 88, 100, 88, 89, 90, 9 sampai 95 itu kan mainnya di situ. Nah, itu yang disuka walet. Karena walet itu nanti dia kalau di dalam ruangan RBW sudah beradaptasi, itu tadi kelembaban itu air liurnya dia itu bagus. Cepat dia keluar air liur karena terangsang hawanya tadi bagian di dalam itu, hawa kelembabannya dia punya perasaan agak dingin. Nah, justru itu karena walet itu dia bikin sarang dari air liur, bukan rumput. Namun ada rumput biasa itu titik-titik, karena di ruangan saya, di bangunan saya biasa saya dapat rumput satu, biasa terjadi. Nah, jadi masalah itu, tapi jarang. Beda kalau seriti, tapi alhamdulillah di rumah tidak pernah masuk seriti, tidak pernah. Nah, itu, jadi itu biasa terjadi. Jadi diusahakan saudaraku ya, itu mengenai adanya tadi itu yang menampung air dan yang bisa dapat ukuran kelembaban itu tadi saya sudah jelaskan saudaraku ya, mengenai adanya tampungan air, tidak jadi masalah. Nah, hanya saya katakan tadi itu diusahakan warna yang gelap-gelap ya. Usahakan saudaraku ya, kontrolnya selalu bagian dalam, terutama itu predator, hama, udaranya, kelembabannya ya. Nah, kalau ada cahaya masuk dari luar itu usahakan kita piling ya, sekat agar supaya di dalam itu ruangan RBW tidak tembus itu pantulan cahaya matahari dari luar masuk. Itu semua menghambat walet, mengganggu walet, koloninya walet ya. Nah, jadi paham saya masuk saudaraku ya. Terima kasih banyak. Nah, itu saya sudah jelaskan, saya sudah jawab pertanyaan saudara-saudara kita yang mengenai kenapa, apa kendalanya bang, apa kalau warna baskomnya masuk dia gitu. Ya, terima kasih banyak saudaraku. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat. Jangan lupa di dalam ruangan RBW kita harus konsisten, kontrol terus ya, terutama predator. Jangan selalu dimasuki, apalagi pemula. Oke? Nah, jadi sekarang saya pindah ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini yang kedua ini, wah sangat-sangat sering masuk pertanyaannya saudara kita ini. Saya suka juga ini, karena sering juga ada pertanyaannya agak lucu. Saya suka ini. Kenapa saya bilang saya suka? Ini satu motivasi buat saudara kita itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa saudara kita itu buka komentar di bagian di bawah supaya saudara lihat itu banyak pertanyaan agak lucu. Banyak juga yang agak gimana ya? Ya manusia, gitulah, kurang dan lebihnya, lebih dan kurangnya, tidak ada sempurna. Nah, itu bahasa saya ya. Nah, jadi sekarang saya pindah itu pertanyaan saudara. Terima kasih saudara-saudara, karena ini pertanyaannya agak mendalam, menyangkut lahiriah dan kerohanian. Yang mana yang saya maksud menyangkut lahiriah
batin dan kerohanian. Karena dia menanyakan di bawah kolom komentar, "Bang, tolong dijelaskan secara merinci, secara mendetail apa yang dimaksud, yang mana yang dimaksud namanya kesabaran. Maksudnya ini tolong dijelaskan itu mengenai adanya kesabaran." Ya. Nah, karena datangnya itu kesabaran dari cobaan. Kita dicoba pasti jawabannya kesabaran. Kalau kita tidak bisa menjawab kesabaran, ya wallahu alam. Kalau melenceng dari kesabaran, ya tidak mengenal siapapun, agama apapun itu, semua dicoba. Baik Islam, Muslim, Kristen, ya, Hindu, Buddha, Konshu, semua. Yang jelasnya manusia yang bernyawa, ciptaan insan, makhluk hidup, ya, semua. Gini saudaraku ya, karena saya sempat jawab itu agak panjang pertanyaannya, tapi lebih bagus kalau saya jawab dengan secara mendetail. Kan ini masuk ranah-ranah tasawuf. Ini pengkajian, ya. Jadi jawabannya kalau muslim itu la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Tidak ada daya upaya kekuatan saya ya Allah kecuali Engkau. Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saya menyembah dan hanya kepada Engkau lah saya meminta pertolonganmu. Itulah ada. Coba kita baca baru kita lihat arti di bawah. Itu bahasa la haula itu wala quwata illa billahil aliyul adzim. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali Engkau. Berarti kita manusia tidak ada daya, tidak ada upaya. Kalau masih bergala itu masih kalau masih sakit masih ada daya. Iya. Nah, itu. Jadi sisa kita cerna. Di situ ini sebagai muslim ya, sebagai muslim. Semua punya panduan itu biar agama lain semua, hanya beda-beda kitab. Ya. Subhanallah Maha Suci. Alhamdulillah, puji syukur. Di mana letak kesucian? Di mana letak kesyukuran? Ya. Saya ulangi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Artinya subhanallah itu maha suci. Nah, itu suci itu kan dari air. Kesuciannya itu, air tidak bisa kotor. Ya, alhamdulillah, syukur. Apa yang kita syukuri, apa yang kita lihat. Jangan nanti ada uang baru kita syukuri. Ya, semua kita syukuri saudaraku. Ini berbahasa kembali ke batin ya. Yang mana kita syukuri, kita masih disyukuri karena kita masih bisa jalan, masih bisa bernapas, mata masih bisa melihat. Ya, namun mata itu tertutup tapi masih bisa berbicara dengan mulut, bibir. Nah, itu disyukuri. Bukan uang saja disyukuri saudaraku ya. Telinga mendengar, itu pemberian semua harus disyukuri. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa saya mengatakan Allahu akbar? Karena Allah maha besar. Tidak ada kebesarannya manusia saudaraku ya. Ini pertanyaannya saudara, ini menyangkut di pertanyaan saya akan ungkit ya. Allahu akbar itu Allah maha besar. Coba Allah maha besar, kita kan mengatakan Allah maha besar, bukan Allah mengatakan kau yang besar. Kita yang mengatakan, kita yang bertanya, dan kita yang bersaksi. Ya, dari Allah ke hamba. Kita kan hamba ini, ya ciptaan. Nah, seperti itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu ini muslim ya. Nah ini. La ilaha illallah itu berarti saya bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, tiada Tuhan selain Allah. Coba. Semua bersaksi. Manusia bersaksi. Ya. Binatang bersaksi. Nah, coba. Burung bersaksi, tumbuh-tumbuhan bersaksi, air bersaksi, tanah bersaksi. Semua bersaksi. Hanya kita tidak tahu itu apa bahasanya itu tanah dengan itu burung walet. Kita tidak tahu bahasanya itu tumbuh-tumbuhan karena semua hidup. Tadi tumbuh-tumbuhan tadi itu mulai dari kecil sampai besar, sampai dia punya batang, lama-lama kelamaan dia punya tangkai, pucuk, daun, buah, bunga, sampai akhirnya lama kelamaan dia jatuh.
kering, layu kalau bunga, semua. Kita juga manusia. Dari kecil tadi itu, dari dalam perut ibu, rahim, keluar, kecil, hingga dewasa, lama-lama kelemahan kalau panjang umur, akhirnya berubah jadi tua. Rambut putih, penglihatan mulai kabur, pendengaran mulai tidak terlalu terasa kedengaran, rasa sudah mulai kurang. Semua. Semua, tidak ada yang kita. Nah, ini pertanyaan saudara kita ya. Coba jelaskan mengenai kesabaran. Nah, ini mendalam ini pertanyaan saudara ini. Memang sedikit saja itu kesabaran. Nah, di situ inti semua. Justru itu kalau saya membahas mengenai adanya dunia walet, kita harus juga di situ dalami saudaraku. Kenapa itu walet itu? Kenapa tidak seperti burung lain bersarang dengan rumput, daun? Ya, tidak dia lubang itu kayu. Banyak itu burung itu dia di lubang itu kayu, dia tinggal di dalam, di bawah tanah. Kenapa dia bersarang itu, air liurnya dia keluar. Sama dengan itu laba-laba, dia itu keluar dari pantainya itu sarang laba-laba ya, bahasanya ya. Itu dia diberikan kekuasaan. Bisa dia bikin tempat tinggal itu sarang dari air liur, tidak masuk akal. Coba saudara-saudara itu kasih keluar air liurnya baru tempat tinggal di situ, setengah mati kita itu. Itu ya saudara ya, itu pertanyaan saudara kita ya, yang mengenai adanya itu yang mana yang dimaksud kesabaran. Itu yang saya jelaskan. Itu tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Saya tambahkan satu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arti dari itu, saya dari dia dan kembali ke dia. Saya tercipta dari situ dan kembali ke situ, karena dia yang ciptakan kita, dia yang ambil juga kita. Jadi belajar ikhlas ya. Saya kasih contoh saudaraku ya. Sewaktu kita sebagai manusia dilahirkan gembira, di mana kegembiraan seorang manusia itu lahir keluar dari perut ibu. Wah, gembira, orang tua gembira. Oh ya, alhamdulillah, syukur, lahir, ya, lahir. Dan kebalikannya saudara-saudaraku, setelah dia hingga besar nanti dewasa, apa anak-anak atau dia sudah pertengahan umur atau lanjut usia, sampai dia diambil meninggal, kenapa menangis, kenapa sedih? Kebalikannya tadi itu, kita gembira, diambil itu sedih. Nah, ini mungkin bahan lagunya ini, pertemuan yang kusesali, perpisahan yang kutangisi. Siapa lagunya itu? Nah, pertemuan yang ku sesali, perpisahan, itu ada lagunya, tidak salah ya. Lagu dandu ya. Coba ya saudara ya, itu semua itu satu motivasi, satu kita itu cara mengkaji. Kenapa yang saya katakan itu semua saudara itu rasakan. Ya, biar gimana saudara kita mau menghindar, tetap kita ke situ. Oke lah saudara itu umurnya sekian, kita tambah umur 20 tahun, akan ke situ. Kita tambah lagi saudara punya umur 50 tahun, akan ke situ. Tambah lagi 100 tahun, akan ke situ. Mau ke mana? Kalau tidak mau mati jangan hidup. Itu aja intinya. Di mana kehidupan pasti ada namanya kematian. Dan kita kan ciptaan saudara-saudara ya. Itu saudara. Nah, justru selalu harus pasal saya itu, apa yang kita miliki kita harus syukuri. Itu tadi itu. Makanya saya katakan tadi, saya tambahkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke asal, dari sana dan ke sana. Allah yang ciptakan kita dan Allah yang mengambil roh kita. Iya, memang roh kita itu malaikat yang cabut, tapi perintahnya dari dia.
Lucu ya. Itu artinya saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah tamat riwayat hidup. Apa yang kita mau pertahankan lagi, saudaraku ya? Jangan. Apapun yang kita miliki, saudara-saudara, kita harus syukuri. Ya. Itu justru itu saya selalu katakan, selalu ada bahasa saya itu. Apapun yang kita kerjakan bukan di dunia walet saja, perwaletan, apapun kita harus belajar bersabar. Kita harus tahu namanya, kita harus belajar bersyukur. Jangan itu bersabar itu ucapan itu bersabar. Oh, saya sabar. Tapi di hatinya itu belum menerima itu sampai kesabaran. Berarti hanya lahirianya bersabar, tapi di dalam batinnya belum terima itu kesabaran. Dia belum komplit, belum bersatu antara batin dan lahirianya. Ya, yang mana yang saya maksud lahirnya ini kan kulit. Ini nanti kembali ke tanah, saudaraku, hancur. Itu batin ini berbahasa ruh, itu nanti yang dicabut, itu yang diambil nanti. Itu tidak pernah mati itu ruh, kecuali lahirnya. Itu kan kalau tidak salah ya ditiup, itu ruh ditiup ya. Kalau tanah itu kan dari tubuh itu kan kembali ke tanah. Ya walau alam, saya juga masih belajar manusia biasa, saudara, mohon maaf. Itu saudara, jangan kita itu di dunia ini hanya semata-mata itu saja. Jangan selalu kamu berhasil. Ingat juga yang memberikan kita itu rezeki siapa. Ya, kamu sudah paham, saudaraku, yang saya maksud itu siapa, itu sisa saudara kita mencerna. Ya, itu. Jangan sampai saya terlalu berbicara terlalu jauh nanti ada salah paham lagi. Ini enggak. Mau terima mau tidak itu pasti, biar kita tidak mau terima, saudaraku, akan kita ke situ nanti. Ya, terima tidaknya, tidak terimanya akan ke situ nanti. Lucu ya, saudaraku ya. Itulah tadi pertanyaan saudara kita itu mengenai adanya yang mana dimaksud kesabaran. Justru saya katakan itu, kita terjun di dunia perwaletan, jangan lupa pasti ada namanya cobaan, tantangan, rintangan, hambatan. Nah, cara itu melawan itu hanya satu, tapi berat. Yang mana yang saya maksud, yang saya katakan itu jawabannya itu cobaan, tantangan, rintangan, hambatan adalah kesabaran. Ini yang berat. Mampu Anda bersabar? Gampang itu diucap, saudaraku. Apa mampu saudara itu bersatu ucapan dengan di dalam batin. Oh ya, alhamdulillah, saya syukur diberikan rezeki. Sudah dikasih 1 ons, masih mau 1 kilo. Sudah dikasih lagi, dapat lagi sarang walik 1 kilo, mau lagi 2 kilo. Padahal di ucapannya, oh ya alhamdulillah, syukur, sudah dapat ini, sudah banyak saran. Tidak pernah, saudaraku, tidak pernah, pasti. Ya, banyak, coba, pasti kita semua rasakan. Jadi kalau ada yang mau melenceng yang apa yang saya maksud itu, saya kata-kata tadi itu, saya tidak tahu. Ya, saya kembalikan kepada yang kuasa. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada dayaku ya kecuali Engkau. Tidak ada daya upayaku kecuali Engkau. Karena kalau saya itu hanya mengeluarkan, saya juga bukan penguasa. Ya, saya itu hanya mengingatkan saudara. Kata kita ini sama-sama ciptaan, sama-sama kembali ke situ. Ya, oke, saudaraku. Itulah tadi sedikit pembahasan. Ada 2 pertanyaan saya sudah angkat, saya sudah clearkan, dan memang saya janji. Dan yang pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya insya Allah kapan-kapan saya angkat kalau ada luang waktu, karena banyak pertanyaan saudara kita ya. Ya, istilahnya bagaimanalah bertanya yang perlu, yang kita butuhkan, yang kita tunggu. Ya, itu saya angkat keluar karena memang sangat perlu di dunia walet. Ya, gimana caranya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman. Apa keinginan walet, dan begitu juga pula kita apa yang keinginan kita sebenarnya sama. Walet itu menginginkan tempat yang tenang, lembab, suhunya bagus, gelap, tidak terganggu. Begitupun juga kita membangun adanya namanya bangunan walet, rumahan walet, karena kita mau diisi dengan walet, dan walet itu akan
kita tunggu hasilnya. Apa hasilnya itulah ada saran. Dan saran itu kalau memang sudah bisa waktunya kita panen, petik, kita panen baru kita bisa jual. Itu akan jadi uang. Sama-sama punya tujuan. Ya, sama-sama kita itu mengharapkan. Nah, makanya pernah saya katakan, ini walet, seandainya walet berbicara seperti manusia, kita cungkil sarannya. Apalagi kalau panen paksa, panen rampas, belum saatnya ditempati bertelur, langsung kita cungkil sarannya di situ, disirip. Walet itu ngomong, berbicara itu walet seperti seandainya manusia. Walet ini umpamanya ya, seandainya manusia, tapi di dalam hatinya ada juga bahasanya dia, kita tidak tahu, walau alam. Kita panen, walet berkata, ini kurang ajar ini yang punya bangunan, saya setengah mati kasih keluar, saya setengah mati keluarkan air liur kalau malam sama istri dan suami untuk saya mau tempati bertelur, tetapi kenapa dibuka lagi sarang saya? Coba ya, seandainya saya sudah tempati bertelur, sudah jadi anak netas, anak saya terbang baru dia ambil, tidak jadi masalah. Nah, itu bahasa walet. Seandainya walet berbicara, ya, seandainya walet berbicara. Nah, jawabannya sama kita. Ini juga walet ini, kenapa kok emosi? Kenapa kok marah? Saya juga setengah mati bikinkan ke bangunan. Lama juga saya menunggu, baru kok diambil saranmu marah-marah kok juga. Nah, jadi sama-sama punya hak, sama-sama punya keinginan, sama-sama kita punya cita-cita mau capai. Walet dia mau bikin sarang karena dia mau bertelur untuk anaknya sampai dia terbang anak netas. Dan gitu juga kita membangun rumah walet karena tujuan kita adalah sarang walet sama-sama. Jadi kita kembali mengkaji diri, kita kembali ke jati diri kita. Nah, itu ya. Jadi oke lah saudaraku, itulah tadi sudah terjawab ya. Mohon maaf saudara, itulah yang mengenai adanya tadi tempat air, baskom atau kolam, yang lainnya jelasnya tempat tampungan air, karena itu mencapai kelembaban. Saya sudah jelaskan secara mendetail. Begini pun juga pertanyaan yang mana yang tolong dijelaskan Bang mengenai adanya kesabaran, yang mana yang dimaksud kesabaran. Saya juga sudah jelaskan secara mendetail. Jadi kalau ada kata-kata saya hilaf, salah, karena saya manusia biasa, mohon dimaafkan saudaraku ya. Nah, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil ya saudaraku ya. Nah, tapi akan ke situ, apa yang saya katakan tadi akan ke situ ya. Nah, sekali lagi mohon maaf, tolong di share ya sama teman-teman yang lain, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita petik dan kita bisa praktekkan di luar lapangan. Begitupun juga di dalam bangunan kita masing-masing saudaraku ya. Mudah-mudahan saya doakan saudara kita, mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya, berhasil, diberikan kesehatan ya. Dan bisa mampu menghadapi namanya cobaan. Oke lah, saya ulangi lagi sekali, mohon maaf karena saya manusia biasa, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu saya kasih keluar, dan pertanyaan-pertanyaan saudara itu saya akan jawab dengan semampu saya, karena saya juga manusia punya keterbatasan. Kembali kepada la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya, tidak ada daya upaya saya ya Allah kecuali Engkau. Nah, makanya saya katakan saya bukan manusia sempurna, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Wabillahi, saya ulangi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.